Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, tempat penyewaan pelampung di kawasan Pantai Sagarasari, Manggar turun drastis akibat COVID-19. Dibukanya kembali Pantai Sagarasari, Manggar menjadi harapan baru bagi pelaku usaha di kawasan pantai. Para pengusaha penyewaan ban pelampung di kawasan Pantai Sagarasari kembali berlega hati sejak awal September kawasan pantai kembali dibuka. Seperti pada minggu ini, sejumlah lokasi penyewaan ban pelampung kembali membuka lapaknya seperti sedia kala. Terbukanya pantai wisata andalan Balikpapan ini tentu menjadi pengharapan baru bagi warga sekitar yang sejak dulu mengais rejeki di kawasan tersebut. Salah satunya Andi yang sudah lama membuka jasa penyewaan pelampung ban. Namun meski sudah dibuka, keuntungan yang didapat tidak sama seperti sebelum adanya wabah corona. Jika sebelum ada corona, dalam sehari di akhir pekan, dirinya bisa mendapatkan untung sekitar 400 hingga 500 ribu. Namun saat ini, dalam sehari di akhir pekan hanya mendapatkan untung 100 ribu. Ban bekas yang disewakan mulai 5 ribu hingga 15 ribu. Corona ini berapa sih abang bisa dapat duit? Sebelum corona ya minimal ya 500-400an. 500-400an bisa bang? Untuk jasa penyewaan ya, ban? Sama bola ini juga. Ini kalau satunya berapa bang? Kalau bebeknya 20. Ban kalau kecil? Bannya kecil itu 10, yang sedang 15. 15. Itu pakai hitungan jam? Ya, sepuasnya itu. Sepuasnya ya bang ya? Tapi kalau sekarang semenjak adanya corona gimana bang? Ya drastis. Berapa sehari bang? Sehari ya paling 100-200? 100 aja. Paling mentok 100 bang? 100. Pernah nggak dapat sama sekali? Belum pernah sih. Belum pernah ya bang? Tapi pasti ada ya bang? Pasti ada. Diharapkan pemerintah Balikpapan mampu menggenjot sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 sehingga berimbas pada usaha kecil warga yang berada di sekitar Pantai Sagarasari, Manggar, Balikpapan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Andi Muhammad Ishak yang sehari-hari menyampaikan berita tentang COVID-19 dan dikenal sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur harus menyetop kegiatannya karena terpapar virus corona. Berikut informasinya. Inilah faktanya, siapa saja bisa tertular virus corona. Bahkan Andi Muhammad Ishak yang setiap hari dengan tidak bosan-bosannya menyampaikan imbauan kepada warga agar waspada, ternyata dia sendiri menjadi korban keganasan virus. Andi Muhammad Ishak yang wajahnya begitu akrab di mata wartawan karena tiap hari video conference dengan wartawan harus menghentikan kegiatannya sebagai juru bicara sejak hari Minggu 27 September. Andi diminta beristirahat untuk penyembuhannya. Pengumuman dirinya terkonfirmasi virus corona disampaikan sendiri oleh Andi dalam video conference penyampaian rilis ke-193 kali. Pejabat Dinas Kesehatan Kaltim itu menyebutkan sudah sangat ketat menjaga agar tidak tertular virus, namun dia mengakui lengah menjaga klaster keluarga. Selain Andi, istrinya juga terkonfirmasi positif dan dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Saya bersama istri kemarin terkonfirmasi COVID-19. Dan saat ini kami sedang melakukan isolasi, melakukan perawatan, dan mudah-mudahan ini bisa kami lewati dengan lebih baik. Tapi kami akan terus melakukan update perkembangan COVID ini. Dan insya Allah kondisi ini kami alami memang diawali dari kondisi dari istri
Yang inilah saya katakan bahwa klaster keluarga sekarang menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan makan bersama, karena inilah peluang bisa terjadinya penularan COVID ini. Dan tanpa sengaja terbawa ke rumah, dan kami juga melakukan interaksi, dan akhirnya ya saya juga terkonfirmasi, dan kemarin dilakukan uji swab dan terkonfirmasi, dan insya Allah kami akan menjalani proses isolasi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada kita semua, seketat apapun kami lakukan, terutama saya pribadi, di luar rumah, saya betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan secara ketat, tapi memang kelengahan terjadi justru di rumah. Penularan yang dialami Andi Muhammad Ishak membuka mata publik kalau klaster keluarga sudah terjadi di mana-mana. Andi mengingatkan kegiatan di luar rumah berpotensi besar pada setiap orang tertular. Andi mengakui dirinya tidak merasakan apa-apa atau tanpa gejala. Dia memohon doa warga agar mampu melewati dan sembuh dari kasus COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sejumlah wisatawan Pantai Sagarasari Manggar melanggar protokol kesehatan tidak mengenakan masker. Pihak pengelola berkali-kali menegur namun tak diindahkan. Sejumlah tempat wisata di Kota Balikpapan mulai kembali dibuka seperti yang terlihat di Pantai Sagarasari Manggar, Balikpapan Timur. Tak kurang dari 1.000 pengunjung baik wisatawan lokal maupun luar Kota Balikpapan memadati setiap akhir pekan. Namun pihak UPTD Pantai Manggar menyayangkan sikap pengunjung pantai yang sering acuh dan mengabaikan protokol kesehatan di kawasan Pantai Manggar. Di pintu masuk UPTD Pantai Wisata Segarasari, Pantai Manggar memasang spanduk pemberitahuan untuk menggunakan masker, melarang lansia masuk ke kawasan pantai dan balita dan pelarangan untuk berenang. Namun banyak wisatawan yang melanggar, mulai tak menggunakan masker, membawa balita hingga lansia serta berenang. Namun pengunjung berdalih akan tetap menjaga jarak saat bermain di pantai. Asalnya dari Gunung Pipa. Oh, Gunung Pipa asli Balikpapan ya, Pak? Oke. Ini sudah mulai liburan sama keluarga, Pak? Iya. Pak, kan tahu nih ada protokol kesehatan, gunakan masker, tidak boleh membawa anak umur di bawah 5 tahun. Ini tahu, Pak, sebelumnya? Boleh. Tapi kan kita kan jaga jarak, Mas. Nggak khawatir, Pak? Khawatir sih ada, tapi kayak apa ya? Sudah hampir 6 bulan sih kita nggak pernah jalan-jalan apa? Jalan-jalan gitu, Mas. Tapi kita jaga jarak aja lah dari orang luar ya, Pak ya. Iya. COVID ini memang kita dibatasi pengunjung, paling banyak satu hari Minggu itu 1.000 aja, Pak. 1.000 orang. Iya. Untuk anak-anak juga seperti anak bayi di bawah 5 tahun kita larang masuk, dan juga untuk manula juga yang 60 ke atas kita larang masuk. Tapi sejauh juga kita mengantisipasi, Pak. Mereka kan ikut dengan orang tuanya. Jadi serba salah juga kita di pantai. Dan juga untuk berenang juga kami sudah ditegur juga oleh dari Dinas Kesehatan Kota. Katanya untuk berenang dilarang juga. Kami juga sudah pasang kemarin juga spanduk-spanduk. Tapi ya sudah juga kita masih tetap berenang, masih tetap mereka berenang. UPTD Pantai Segarasari Manggar kerap mengingatkan pengunjung untuk patuhi protokol kesehatan menggunakan pengeras suara namun tak diindahkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Di balik persoalan hukum yang menimpa Direksi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, PT Agro Kaltim Utama, DPR, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat Prusda di bidang perkebunan itu masih dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan Pemprov Kaltim dalam menggalang pendapatan asli daerah. Kabar buruk dari PT AKU atau Agro Kaltim Utama adalah ditangkapnya dan ditahannya Direktur Prusda oleh pihak berwajib. Namun, bagi pemerintah di Kaltim, DPRD dan Pemprov keberadaan perusahaan bidang perkebunan itu tetap diperlukan.
Tentu dengan semangat baru, direksi baru dan juga komitmen-komitmen baru agar PT AKU sebagai BUMD memberikan keuntungan yang bisa diandalkan untuk PAD Kalimantan Timur. Teman-teman Komisi 2 menilai bahwa saat ini Kaltim sebenarnya tetap butuh BUMD yang bisa mensupport di bidang pertanian. Salah satu fungsi utama dari BUMD itu sebenarnya, fungsi pertama dan utama itu ya, bagaimana bisa menjadi agen pembangunan di daerah, bagaimana kemudian bisa menjadi menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Nah sekarang kan kita Kalimantan Timur ini mau supaya pembangunan ke depan mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Kita sadari bahwa kalau sektor pertanian perkebunan ini tentu kontribusi ke APBD dalam bentuk pendapatan daerah itu sangat minim karena hanya mengandalkan retribusi. Retribusi yang dimaksud itu paling dari penjualan bibit, misalnya bibit unggul, atau pengujian dari lab dan sebagainya, itu kan kecil sekali. Nah, untuk menunjang itu masih tetap diperlukan BUMD, selain untuk memberikan income ke pemerintah, tetapi bisa memberi solusi kepada masyarakat pekebun kita. Entah itu mengelola pupuk, supaya pupuk ini bisa dikelola BUMD misalnya kan, menyediakan bibit, ataupun mengelola lahan secara langsung. Aset PT AKU masih ditelusuri aparat penegak hukum setelah dilakukan penyelidikan oleh Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim dan juga penegak hukum. Diketahui perusahaan yang dibiayai APBD itu memiliki 3.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Muara Jawa dan juga kantor. Yang kita mau sekarang, persoalan hukum ini berproses di sana. Sekarang akunya ini mau diapakan PT-nya, karena yang bermasalah bukan PT akunya tetapi orang pribadi yang ada di PT aku. Sekarang kita butuh keseriusan, komitmen dari pemerintah, masih mau tidak membenahi PT aku ini secara baik gitu kan. Itulah akhirnya tadi kita panggil. Kenapa kita panggil Dinas Perkebunan? Supaya bisa dipaparkan bahwa potensi BUMD kita yang bergerak di bidang pertanian itu perkebunan itu adalah ABCD. Sekarang PT aku memiliki 3.000 hektar lahan di Muara Jawa misalnya kan. Itu kan proses hukum ada, tapi tetap ini kan bisa dikelola ini lahan ini. Masih mempunyai aset berupa kantor. Dan kejaksaan lagi menelusuri aset-aset yang lain. Kalau itu bisa dikembalikan, berarti PT aku masih punya aset dan masih bisa bergerak. Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Feridiana Hurakwang mengakui Pemprov Kaltim membuka penjaringan direksi Perusda PT Agro Kaltim Utama yang baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Keluhan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Kalimantan Timur menyalurkan bantuan langsung tunai masih saja terjadi. Bahkan organisasi Lembaga Anti Korupsi Indonesia Laki Kaltim melakukan penelusuran apakah ada unsur pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam masalah ini. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kalimantan Timur, kinerja Pemprov Kaltim kembali disoal. Kali ini soal Laki atau Lembaga Anti Korupsi Indonesia menyoroti macetnya penyaluran bantuan sosial masyarakat. Pengurus Laki mengaku sedang mengumpulkan informasi kepada berbagai pihak karena menduga ada masalah serius dalam pendistribusian anggaran sejumlah ratusan miliar tersebut. Saya selaku Sekjen Laki Kaltim didatangin dan bertanya kepada kami bahwasanya data yang sudah dikumpulkan melalui RT ya kan yang diketahui oleh lurah ya kan selama ini itu sampai sekarang BLT-nya atau di Samarinda dikenal dengan BSM ya bantuan langsung bantuan sosial masyarakat
itu sampai sekarang belum dicairkan. Saya coba berkonfirmasi kepada yang berwenang dalam hal ini legislatif, Komisi 4 melalui Haji Jawad Sirajuddin. Haji Jawad berstatement bahwasanya dana itu sudah dianggarkan dan sudah turun sebesar 560 miliar sekian, 538 miliar sekian gitu. Nah, jadi saya coba untuk konfirmasi ke Dinsos. Kenapa sampai detik sekarang ini belum dikucurkan dana itu? Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk bantuan April, Mei, Juni. Sekarang sudah bulan September. Sejak bulan Mei lalu, setelah Pemprov dan DPRD Kaltim menyetujui dana refocusing untuk penanganan COVID-19 sebesar 538 miliar, masalah distribusi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 sudah jadi sorotan. Ternyata sampai akhir September, masalah bantuan tahap pertama saja belum selesai dilakukan. Dan statementnya bahwasanya untuk Samarinda saja baru 10% yang dikucurkan untuk tahap pertama. Terkait dengan dana BSM tadi. BSM tadi. Pertanyaannya, apakah nunggu COVID ini habis? Kan gitu. Terus dalam pandemi yang sekarang ini pun kasihan masyarakat, banyak yang kena PHK, perekonomian anjlok. Mereka cuma bisa berharap nilai itu. Tidak banyak, cuma 250.000 yang didapatkan mereka, yang diharap mereka per bulan selama 3 bulan. Mereka bergantung ke situ. Sehingga kami meminta agar Dinas Sosial bisa lebih aktif. Jangan sampai ada permainan di belakang semua ini. Laki hadir dalam artian saya akan berusaha untuk mencari pembuktian, dan kalau ada di situ menyangkut masalah kerugian negara, apalagi yang menyangkut masalah masyarakat, penyelewengan saya pasti akan ungkap. Saya tidak segan-segan untuk mengungkap itu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Haji Jawad Sirajuddin mengakui adanya permasalahan distribusi yang menjadi wewenang Pemprov Kaltim. Dia juga menyesalkan masalah itu terjadi di saat masyarakat sedang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Ini sebenarnya kewenangan sudah berada di eksekutif, karena di legislatif kita sudah pernah mensahkan yang namanya anggaran COVID di kisaran 500 ke 600 kurang lebih lah, ya 500 sekian gitu, 538. Nah, tapi sampai detik ini, karena kenapa saya juga lebih paham, banyak tahu masyarakat mengeluh dan selama ini sudah dimintai data lewat RT masing-masing. Tetapi sampai detik ini, baik untuk tahap pertama, kan ini ada beberapa tahap ini. Rasa-rasanya ada sampai 3 tahap. Ya. Tahap pertama itu baru terrealisasi untuk Kota Samarinda di kisaran 10%. Ya, dari barangkali jumlah Samarinda itu teralokasi kurang lebih 30 miliar. Tidak mampunya Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan sosial membuat realisasi APBD Kaltim juga tidak maksimal. Padahal pemerintah pusat sudah mewanti-wanti agar Indonesia keluar dari krisis, salah satunya dengan segera membelanjakan dana APBD, agar peredaran uang di masyarakat memberi efek pertahanan ekonomi kerakyatan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Samarinda memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan pilkada. Meski banyak pihak berpendapat situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan dan pilkada berpotensi menjadi sumber klaster baru penyebaran virus. Namun, pemerintah dan KPU sepakat tetap menyelenggarakan dengan protokol kesehatan.
Polemik pilkada diundur atau tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendapat jawaban dari pemerintah. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan meneruskan tahapan semua pilkada, di Kota Samarinda juga Pemkot dan KPU sepakat tidak perlu ada yang ditunda. Pemkot dan KPU bersama stakeholder sudah rapat bersama. Intinya, pilkada tetap dilanjutkan namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tidak ada kerumunan, bahkan kegiatan yang biasanya membawa pendukung hingga ratusan orang ditiadakan. Samarinda, Kalimantan Timur merupakan zona yang cukup mengkhawatirkan lah, zona merah. Ini maka kita betul-betul harus mentaati protokol kesehatan. Karena sampai kemarin sekali lagi saya sampaikan, Samarinda sudah mengukurkan sebanyak 117 orang, belum data hari ini. Dan yang jumlah yang terkonfirmasi positif juga meningkat terus. Oleh karena itu, selain pesta demokrasi ini harus berjalan dan sukses, tetapi penanganan kesehatan khususnya COVID-19 ini juga harus ditingkatkan lebih baik lagi. Oleh karena ini pertemuan sore hari ini kita menyamakan. KPU Kota Samarinda juga bertekad untuk meneruskan semua tahapan. Setelah mengumumkan 3 nama pasangan calon yang lolos menjadi kandidat, dilakukan juga pengundian nomor urut peserta pilkada di Hotel Haris pada 24 September. Berarti intinya tidak ada penundaan? Artinya tidak ada penundaan. Penundaan itu memungkinkan terjadi jika ada perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sepanjang undang-undang itu belum dicabut dan belum diganti, narasinya masih berlaku dan kami tetap akan menjalankan tahapan sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020. Untuk pelaksanaan teknisnya, Bang, acara pengambilan nomor urut berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana masing-masing calon hanya membawa 5 orang. Pasangan nomor urut 1 adalah Muhammad Barkati dengan Muhammad Darlis Patalongi. Nomor urut 2 Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, dan nomor urut 3 pasangan independen Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Sejumlah warga menuntut 3 calon wali kota yang akan berlaga pada 9 Desember 2020 berkomitmen mewujudkan daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Pemekaran itu sudah disuarakan selama 10 tahun terakhir, namun dirasakan pergerakannya sangat lambat. Kelompok warga mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bersatu Pejuang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Samarinda menyuarakan aspirasinya di Simpang 3 Flyover Jalan APT Pranoto Samarinda Seberang. Pendemo mengklaim dari 3 kecamatan, yakni Samarinda Seberang, Palaran, dan Lojanan Ilir. Kita sampaikan bahwa tidak ada jalan lain selain membentuk daerah otonomi baru untuk membangun Seberang. Karena sekali lagi, siapapun anggota dewannya, siapapun wali kotanya pasti termarginalkan pembangunan di Seberang. Sehingga sejak 1 dasawarsa ini kami terus gelorakan dan boomingnya di ketika tahun 2014-2015 kita sudah coba boomingkan ke media dan itu terus menerus bergerak sampai sekarang. Dan alhamdulillah
kita sudah banyak membangun komunikasi dengan teman-teman, baik itu di pemerintahan, di birokrasi, baik itu di tingkat 2, baik itu di Kota Samarinda, di provinsi, kemudian juga kita sudah bertemu dengan teman-teman di Dewan, baik itu di DPRD tingkat 1 maupun di DPRD tingkat 2 Kota Samarinda. Itu yang sudah. Para pendemo mengakui sengaja memilih momentum pilkada untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tujuannya agar 3 pasangan calon yang telah menerima nomor urut dari KPU punya komitmen agar wacana pemekaran Kabupaten Samarinda terwujud pada saat siapapun memimpin jadi wali kota. Warga mengaku merasa kecewa dengan sikap pemerintah belakangan ini karena membiarkan masalah yang terjadi di daerah mereka. Dalam orasi, para pendemo mengatakan kasus longsor yang menutupi jalan di Palaran, pemerintah saling lempar tanggung jawab untuk memperbaikinya. Padahal itu jalan penting bagi akses warga di sana. Ketika kami tanya oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan, apa yang dia katakan? Kami tidak punya alat, kami tidak punya uang. Itu bukan jalan kami, itu jalan provinsi. Sehingga yang mengakibatkan penanganannya hanya setengah hati, penanganannya tidak serius, dan terkesan pembiaran. Sehingga kegiatan tersebut hanya untuk menunggu korban. Banyak persoalan-persoalan lagi yang terjadi di seberang Palaran dan Lojanan ini. Menurut sejarahnya, Samarinda Seberang adalah cikal bakal kota Samarinda, sehingga di sana banyak ditemukan bangunan-bangunan tua dan bersejarah. Pemekaran sudah didengungkan sejak lama, hanya saja pemerintah pusat masih melakukan moratorium atau tidak membuka keran kebijakan adanya pemekaran daerah otonomi baru. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.